Halo semuanya, dan selamat datang kembali di NMTK Cu Expert. Dan lanjutkan lagi mod P ini, di mana sebelumnya kita lakukan sesuatu yang agak gabut ya, mungkin di episode sebelumnya. Tapi kali ini kita akan lebih serius lagi, karena kita perlu masuk ke salah satu hal. Karena di ICQ, aku pengen melakukan sesuatu untuk ngeduplikat item, terutama mesin casing. Karena kita tahu mesin casing itu cara bikinnya susah payah, banyak banget yang butuh banyak resource gitu. Jadi aku memutuskan tuh ya udah kita bakal langsung aja pakai yang namanya replicator. Tapi karena replicator ini bakal makan banyak banget bahan dan mungkin bakal berbelit-belit juga sih karena banyak resepinya yang yang perlu resepi dari resepi ya hasil resepinya seperti ini gitu. Maka mungkin aku nggak tahu apakah ini cukup waktunya untuk benar-benar menjalankan replicatornya ya, semuanya ya. Karena replicator ini bukan bukan proyek satu mesin bisa dibilang ya. Oke, tapi dan juga di Opcam aku sudah ya ngelakuin banyak hal seperti aku udah persiapan untuk episode ini dan juga menu kita hari ini itu ada Sunday roast di mana ya ini ada eh, apa eh, ini hasil dari loot chest ya, di mana ya dia itu ngasih protein sama vegetable dan bisa dibilang cukup mahal. Dia butuh roast potato juga. Lumayan sih ini. Ya mungkin ayam gabung dengan potato kali ya, plus ya sayur-sayuran gitu. Dan karena aku udah lapar jadi kita makan aja. Sip. Dan yang selanjutnya itu ada fruit crumble. Ini macam pie, tapi dari buah-buahan macam-macam bisa. Nah, ini pakai namanya ground cinnamon atau kayu manis, kemudian flour dan butter ya, seperti biasa. Kan ini masih kurang karena tadi 3,6 kalau salah atau 3,8 itu. Nah, aku bakalan tambahin lagi dengan kue ini, namanya Lamington. Ini macam kue kue coklat gitu ya. Aku nggak tahu kenapa namanya Lamington gitu. Oke, dan cara bikinnya ya ini cukup dipakai roasted coconut. Coconut itu, kelapa itu ya. Kenapa kelapanya lebih banyak? Karena ini aku bikin ulang karena buat dapetin jungle tadi ya. Karena cuma dapat satu kelapa juga dari satu pohon itu kan kurang ya. Kemudian ada coklat bar. Nah, ini cara bikinnya itu dari cocoa powder, butter dan milk. Mungkin aku belum pernah ngasih lihat ya cara bikin coklatnya. Dan cocoa powdernya ini dapati dari cocoa bean ya, yang kita tahu di vanilla dan juga ditumbuk ya pakai mortar and pestle gitu. Oke. Dan juga di sini sudah banyak banget ya kucing-kucingan yang sudah aku bikin. Dan sebelumnya kita udah bikin ini ya, vacuum hopper untuk dapetin blowernya ya secara otomatis daripada aku harus bolak-balik ngambilin ininya, furnya. Dan lihat seberapa banyak item yang dikasih sama blower ini. Dan blowernya nih kalau nggak salah nih sekitar berapa 2 atau 3 tag gitu aku buka. Dan ada banyak banget macam item yang dikasih, ada yang biasa-biasa sih seperti sand, gravel, clay, bone dan sebagainya. Sampai ke item-item yang cukup langka, contohnya kayak ada feather amphitheater feather ya, ini kurang tahu buat apa. Bisa bikin apa ini? Masua Wheel ini kurang tahu ini apa. Bisa knock entity up and back, disable shield. Kemudian ada ya ini mechanical component, udah pernah kalian lihat. Ada rock coil, ada dead worm ini seperti biasa. Ini kayaknya kulitnya ya dari dead worm itu. Ini yang tadi udah kita lihat. Firefly, illumination powder ruby yang sebelumnya pernah kita lihat. Ada wither bone. Ini ada wither bone yang dari Ice and Fire, ada yang dari sticker kontrak ya. Dan juga berapa daun-daunan. Tapi yang menarik sini ada yang namanya energi conduit. Ini dia bisa transfer hingga 125.000 micro infinity kalau nggak salah panjangannya micro e per tick. Jadi tapi ini bisa diubah jadi RF kok. Jadi dia bisa transfer hingga 125.000 RF. Yang artinya ini gede banget ya, 12,5 kali lipat daripada yang kita punya sekarang dari
dari ini Redstone Flood ya. Yang ini pun kayaknya udah di-upgrade jadi 10.000. Kalau yang biasa kan kalau nggak salah 1.000 ya. Dan ada Crab Leg ya seperti biasa. Ada Ender Chop. Ini lumayan daripada aku perlu ngehancurin Ender Pearl-nya lagi gitu. Kemudian ada ini Solidify Experience buat dapatin XP. Kemudian ada Steel Ingot dan sebagainya. Mungkin kita coba lah untuk buka lagi ball offer-nya. Ini aku belum bikin sistem otomatis untuk klik kanannya karena setelah aku cek caranya sangat mengerikan. Yang kita tahu itu dari yang namanya mechanical user ya. Jadi aku pikir mau pakai ini, cuman cara craftingnya itu perlu yang namanya automated user yang oke lah gitu dari cyclic. Tapi resepinya oke, Kabloton nggak masalah, gold juga nggak masalah. Tapi yang bikin ribet itu ini refine obsidian ingot. Yang artinya kita butuh osmium compressor ya. Nggak ada cara lain soalnya untuk bikin refine obsidian. Meskipun sebenarnya cara bikinnya juga nggak terlalu ribet. Tapi yang bikin ribet tuh ini turtle. Turtle dia itu bikinnya dari ini komputer ya. Ini kayaknya komputer tapi yang bisa digerakkan ya, turtle namanya. Dan ini ada komputer dan cara bikinnya itu sangat berlapis-lapis gitu ya. Banyak banget di sini yang perlu di crafting. Meskipun kayaknya kalau secara bahan sih nggak ada yang terlalu mengerikan ya bahannya. Cuman ya itu craftingnya aja yang akan merepotkan. Jadi mungkin nggak perlu ku kasih lihat juga gimana cara craftingnya. Lebih tepatnya yang komputer ini. Oke. Ya bisa lihat lah ya semua resepinya gitu ya. Berarti ini dari CC Tweak atau dari Open Computer ya. Ya, dari Open Computer yang sebenarnya jarang juga aku pakai. Dan coba kita buka deh ya untuk episode awal-awal. Tinggal ditahan klik kanan aja kalian udah langsung bisa ngebuka-buka dan kalau misalkan inventory penuh ya bisa diambil kok dengan vacuum hopper ini. Jadi harusnya nggak masalah. Sini sudah ada rabbit hide, udah ada bone, udah ada ruby, dan aku dapat lagi ini under energy conduitnya. Dia nggak selangka itu juga ya, cuman 1,96, which means cukup tinggi persentasenya, karena yang paling tinggi mungkin 2,46 gitu ya. Dan juga cara bikinnya itu harusnya ya pakai conduit binder seperti biasa, sama fiber alloy, tapi ini kalau nggak salah bisa pakai alloy furnace. Ini nggak bisa di smeltery kayaknya ya, jadi oke lah. Ya, tapi intinya resepinya nggak semudah itu juga sih ya. Ini butuh alloy furnace juga bisa sih. Jadi kalau misalkan kita akan nuclear craft pun nggak usah jauh-jauh ke Ender IO sih ya. Dan ya gini aja sih, itemnya kayak nggak ada yang terlalu wow. Paling segini aja, paling ya ada berapa hal yang bakal aku ambil kalau misalkan ini. Dan kayaknya masih ada berapa lagi yang belum ada. Ini ada Arctic First, tapi belum ada yang versi alpha-nya. Karena yang versi alpha-nya ini yang lebih bagusnya lagi ya daripada ini. Oke. Nah, ini sudah habisin waktu buat ini, jadi aku bakal langsung aja untuk masuk ke agenda utama kita, yaitu replicator. Nah, ini untuk mesinnya udah aku tambahin lagi. Oke. Dan juga kabar baiknya di bawah tanah itu sudah selesai sebenarnya. Enggak sih, belum selesai, tapi kira-kira ada tengah jalan naik. Kalau misalkan kita lihat, sebelumnya itu masih gua gitu dan sedikit yang ku mining, tapi sekarang ini aku habisin sampai berapa jam hanya untuk ngebongkar semua blok yang ada di bawah tanah ini. Bahkan pakai fine miner pun agak kurang karena ya kalau misalkan fine miner kadang bisa kelebihan gitu. Jadi harus aku tutup manual, itu kan males ya. Dan sudah aku kasih torch juga. Nah di sini aku pakai ini karena aku nggak mau ribet juga, aku pakai semuanya ke motif jet aja lah. Jadi semuanya ini stone dengan motif jet. Dan di sini ada roof tile yang aku dapetin dari di sini, titik Toben, dan kalian harusnya pernah ngeliat ini waktu aku menerima loot chest ya. Jadi dia bisa ngubah modelnya jadi roof, bisa miring-miring kayak gini, bisa bikin window, bisa bikin
Intinya bentuk-bentuk yang bisa dibilang ilegal lah ya untuk Minecraft yang biasa. Tapi menarik sih. Jadi bisa bikin kayak ini bisa dibilang kayak tangga tapi bentuknya miring gitu ya. Dan kenapa aku bikin agak menaik kayak gini? Karena aku bakalan ya karena kan kita bakalan fokus ke MI controller ya. Mungkin ya kita bakalan perlu naik ke atas buat nyambungin kabel di mesin yang di atas. Makanya aku bikin tanjakan ke atas gini. Apakah ini terlalu tinggi? Karena aku kiranya ini agak tinggi gitu tanjakannya. Tapi menurutku ini udah cocok sih karena aku bisa juga masuk lewat dalamnya. Aku juga awalnya tuh pengen ini tangganya itu aku bikin melebar ke semua sini. Cuman resikonya adalah ya aku nggak bisa ngelihat dalamnya gitu ya. Dan di dalam sini tuh nggak ada apa-apa. Makanya ini aku bilang ini masih tengah jalan. Di sini itu sudah aku bikin 3 chunk, 1, 2, 3. Yang dimana ini tempat dari indoornya, ya 1, 2, 3 chunk kan. Tapi ini di bawah tanah. Aku niatnya pengen bikin 1 chunk ke depan lagi ke sana. Untuk ya kalau misalkan aku bakalan butuh mesin yang besar-besar mungkin buat ruangan gitu lah ya. Tapi ini masih belum jadi, masih banyak tone dan bloodnya. Dan untuk dindingnya, ya dindingnya dari dirt aja, nggak usah terlalu ini. Dengan motif layer dan vertical layer untuk yang di pojok-pojok sama pemisah cangnya ya. Ini dia. Jadi ya lumayan lah. Ya menurutku gitu, tapi kalau menurut kalian bisa komen aja di bawah gitu ya. Oke, jadi coba kita bikin dulu mesin casingnya. Oh ya, waktu aku nge-mining di bawah ya, bukan mining sih, ngebikin ruangan di bawah. Aku nemu lumayan banyak ore di situ, banyaknya yang aluminium. Oh, ini nggak bisa di ini ya, Pak. Ini berisik juga sih biogeneratornya, tapi coba aku ini kayaknya nggak bisa di mechanical quencher, jadi harus pakai cara lain. Cluster bisa, nggak ada ini juga nggak bisa. Sawmill, ya udah manufacturing aja dah kalau gitu. Jadi ya di bawah juga lumayan banyak ore sih, jadi lumayan aku ambilin itu ore-nya. Dan di sini kayaknya nggak ada perubahan lagi ya sih. Oke, aku bakal butuh banyak banget steel, jadi mungkin aku bakalan upgrade ini ke yang improve ya. Bahkan aku udah bikin preheaternya di sini. Ya preheater, blast furnace preheater namanya. Ini untuk ningkatin kecepatan dari blast furnace ya, buat ngebikin steelnya. Tapi karena aku bakal butuh steel juga buat upgrade ini dia mesin casingnya basic ke yang advance. Makanya ya udah terpaksa harus kutunda dulu. Selagi mungkin ya udah aku bakal bikin trailer baru lagi aja di sana. Makanya sini aku lagi ngebakar coal coke, tapi aku masih belum ngebakar ini ya ironnya. Sudah ada iron di bawah situ. Oke, aku bakalan bikin aja lah kalau begitu. Oke, mungkin di episode depan kalian udah langsung melihat improve blast furnace ya. Cara bikinnya gampang sih, cukup pakai steel plate dengan mana tadi improve di sebelah sini. Cukup bikin ini ya dengan steel plate dan blast plate yang itu juga bisa aku pakai. Sama ada preheater dengan iron sheet metal 7, kemudian copper gold iron dan juga copper coil block ya. Standar sih. Dan aku bikin 2 karena blast furnace itu dia ada 2 sisi ya untuk preheaternya. Dan dia mintanya bikin 2 kan ya. Oke. Lanjut lagi. Gimana kabar aluminiumku? Kayaknya aluminiumku nggak banyak di sistem. Jadi aku bikin aja. Agak nge-lag ya nih ya. Ya ini aku udah bikin satu lagi set untuk biogenerator biar lebih banyak energi yang bisa dihasilkan. Dan kayaknya aku perlu antara upgrade ini karena mana tahu biofuelnya habis gitu ya. Ya itu masalah juga kalau misalkan biofuelnya malah habis. Oke. Dan aku perlu bikin casingnya lagi. Cara bikinnya gini kan ya, pakai aluminium ya benar. Dan aku perlu nunggu dulu sebentar. Nah,
quest untuk reinforce. Oh ya, aku belum bikin blast furnace ya. Mungkin aku perlu bikin. Kalau mesin casingnya cukup, bentar ya. Ini kayaknya aku perlu apa ya? Sambungin kabelnya di situ juga dengan kabel yang ini. Energinya cukup gitu ya. Tapi hati-hati karena kabelnya itu ada batas ini ya. Ini kan LV ya. Ada batas energi yang bisa ditransfer dengan kabel. Kalau misalkan udah melebihi batasnya, dia bakal langsung kebakar. Dan kondisi kan hilang sih ya. Tapi aku belum benar-benar. Karena sepanjang aku bikin ini memang jarang sih yang jarang yang aku pernah ngelihat dia kebakar. Karena emang aku juga jarang pakai ini. Lebih banyak pakai ini yang kabel yang biasa aja gitu ya. Oke. Sekarang kita langsung aja coba bikin, tapi sebelum itu kayaknya kita bikin ini dulu deh ya. Ya. Oke. Jadi sesi crafting bersama kali ini kita bakal lanjutkan dengan bikin ini dulu biar questnya kebuka gitu ya. Oke. Kita coba saja. Mungkin aku bakal simpan-simpan dulu kali ya ini. Nanti kita akan lihat. Oke. Oh ya, di bawah itu aku lupa bilang ya. Di bawah itu ada di nih halo untuk auto shippingnya. Nah ini dia. Aku simpan di sini dulu. Niatnya auto shippingnya aku bakalan bikin kayak gini dah di dalam sini biar nggak terlalu kelihatan. Apakah di sini bakal ku tutup? Mungkin. Karena kalau nggak kelihatan di sini tapi masih kelihatan di sisi sini kan agak kurang ya. Dan aku juga niatnya pengen bikin drawer juga di sebelah sini gitu. Jadi kalian buat nutupin juga bisa kali ya. Bisa kali ya. Oke. Lanjut lagi. Dia butuh 3 kalau nggak salah. Oh, ini nggak pakai mesin casing. Oke, syukurlah. Nah, ini masih pakai yang basic, jadi gampang sih seharusnya. Cuman dia butuh iron item casing. Kalau iron item casing butuh 7. Yes, butuh 7. Oke. Dan oke, aku perlu ambil engineer hammerku dulu. Aku kayaknya nggak punya iron plate lagi kan ya. Ironku sudah sampai 100, jadi lumayan lah ya. Karena aku butuh sekitar 7 ya, 7 iron berarti. Oke. Kemudian aku butuh bikin ini udah aku bikin heat conductor. Ini aku perlu bikin 2 ya. Conductornya untuk masing-masing. Yes. Jadi aku butuh 6 copper. Plastik sih harusnya gampang sih. Aku belum bikin plastik lagi dari sana dan numpuk soalnya ya. Oke, ini energinya udah full lagi. Dan aku perlu craft ini. Chip. Dan kopernya udah jadi. Aku bikin heat conductor langsung. Ini dia. Jangan pakai rubber tapi pakai plastik. Ini dia. Agak ngelek-ngelek ya, mohon maaf. Masih low budget gitu ya. Ada blast furnace. Kemudian, nah ini battery aku perlu bikin dulu. Tin cable. Aku masih punya tin cable nggak ya? Yang ku ada ini masih ada copper sisaan dari yang kemarin. Ini agak berantakan ya. Jadi, ini ada nih insulated tin cable. Dan aku bakalan, ini udah ada. Aku butuh tinnya. Tin, aku sempat ngebikin ini dia. Aku sempat ngebikin beberapa tin. Meskipun nggak banyak. Kemudian ini. Aku perlu bikin ini. Mungkin untuk auto crafting aku perlu cek lagi ya apakah resepinya merepotkan. Karena seingatku molecular chamber tempat untuk nge-auto crafting. Bukan auto proses ya, tapi auto crafting itu resepinya mahal. Tapi aku perlu cek lagi gimana. Oh ya, satu lagi. Aku butuh universal cable kalau salah. Universal fluid cell. Ini dia. Aku butuh tin lagi 2. Ini dia. Chip. Bentar ya. Kita crafting ini. Dan universal cable. Universal fluid cell maksudnya. Ini dia. Dan harusnya udah jadi. Ini aslinya blast furnace ini dipakai untuk bikin steel. Iya. Aku agak kurang tahu gimana cara prosesnya. Ada electric heater. Ini tier 4 ya.
Kalau nggak salah nih buat ngasih hit ke blast furnace. Coba di sini kayaknya ada dah. Ini dia blast furnace when supply with heat and compressed air. Heat and compressed air panas dengan udara yang dikompres, dia akan ubah iron jadi steel. To supply it with compressed air, you need to craft at least one universal fluid cable. Oke, ini untuk ngambil compressed airnya. Emang compressed air ada namanya nggak sih? Ini ada air. Ini tim ya kurang tahu sih ya. Karena emang biasanya kalau pakai steel gampangan pakai ini aja, pakai itu antara ini immersive engineering atau enggak pakai mekanisme itu yang paling gampang. Oke, tapi aku bakal simpan aja ini. Dan harusnya quest yang ini udah selesai, yes. Yap, ini advance machine casing karena kita udah bikin dari dulu. Lanjut lagi. Nah, di sini adalah chapter untuk apanya ya? Untuk replicatornya. Ada 5 mesin. Kayaknya yang recycler ini nggak optional sih, nggak harus. Tapi yang lain itu hampir wajib ya harus dibikin. Jadi ada 4 mesin yang perlu dibikin. Ada pattern storage, bentar ya. Ada recycler, ada matter fabricator, pattern storage, scanner, dan replicator. Ini yang tadi ada trade sheet. Tadi recycler ya. Recycler itu dipakai buat bikin scrap yang tadi, tapi dia itu cuman buat mempercepat aja sih, nggak mesti banget dibikin. Ini dia recycler. Kompresor, glowstone, dan dirt ya gampang sih. Oke, kita bikin aja nih. Dan kayaknya kita bakal pakai andesite. Ya udah pakai andesite aja. Oke, tapi artinya pakai tone sih seharusnya ya. Dan tinggal dibikin aja recycler. Jadi kalau nggak salah, ini tier 1 ya. Ini questnya, oh ya aku belum bikin scrap ya. Nah, recycler ini produce scrap is fitted with item and power ya. Scrap can be used to drastically reduce the amount of power need to produce UU matter. Sesuai dengan namanya berarti dia bisa dipakai untuk mengurangi jumlah energi untuk menghasilkan UU matter ya. Jadi istilahnya mempercepat gitu. Dia bisa didapetin dari honey drop ya. Aduh. Apa nge-lag tiba-tiba? Come on. Ini dia. Ya, recycler ini harusnya aku asumsikan bisa pakai apa saja item yang mungkin berlebihan. Aku bakalan pakai dirt aja. Gara-gara aku main nih ngehancur-hancurin dirt di bawah sana, dirt tuh jadi banyak banget dan jatuhnya nggak terlalu fungsional mau dipakai buat apa gitu. Dan dia cuma pakai 90 AU dikit banget ya dia bikinnya butuhnya. Oke, tapi minimal dia bisa untuk mempercepat pembuatan UU matternya ya, nih ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting ya, yaitu matter fabricator. Dia bisa dipakai untuk ngebikin UU matter dengan cost banyak AU ya, dan optionally scrap. Jadi scrap itu yang ini itu optional, jadi nggak mesti didapetin sih. Cuman kalau mau lebih efisien, bagusan pakai scrap sih ya. Oke, matter fabricator kalau salah namanya. Ya matter fabricator bener. Cara bikinnya aja, ini udah langsung masuk ke advanced machine ya. Oke, kita bikin 2. Kita langsung, ini tier 3 ya. Jadi aku asumsikan dia bisa ditransfer energi, dia bisa nerima transfer yang gold kalau salah. Ini yang paling tinggi. Ini yang kedua copper. Yang pertama tuh yang pertama itu tin, yang kedua copper, yang ketiga gold kayaknya ya. Baru yang keempat HP mungkin. Yap, jadi mungkin dia bisa menerima sampai ke ke gold. Hati-hati karena nih mesin bisa meledak ya. Jadi seperti biasa. Oke, aku perlu bikin ini dulu. Jadi kita perlu bikin yang namanya Lapotron crystal. Dia dari lapis dust sama energi crystal. Oke. Dan energi crystal ini dari enderium dust dan cara bikinnya butuh diamond. Oke.
Aku lupa, harusnya aku udah mainin beberapa diamond lagi karena aku butuh beberapa materialnya. Tapi ya adalah, ini dia diamondnya. Mungkin aku butuh ngambil berapa osmium kali ya, karena aku bakal butuh osmium. Mungkin yang dari nether aja. 8, dan ini perlu ku ubah di, oh bisa di craft juga. Oke, ini aja. Gimana kabarnya? Oh, ini aluminium yang bukan ding. Ya, ini aluminium yang sempat kubakar tadi ya. Diamond kemudian dikasih redstone di sini dan ku kompres ke sana. Yap. Ini dia. Ini udah satu tak ya yang hilang, tapi energinya nggak kemakan banyak, jadi dia kayaknya makan energinya dikit banget sih ya. Oke, baguslah kalau begitu. Dan aku perlu energi lagi. Oke, gimana? Ini dia. Cuma satu kok, jadi harusnya cepat. Untuk lapis, ayo kita butuh 6 lapis dust ya. Crusher atau enggak manufacturing juga bisa. Oke, seperti biasa. Manufacturing ini tempat kita nge-crush banyak banget hal. Gimana tadi ininya? Tadi sudah jadi premium. Karena aku bakalan bikin, karena kita bakal butuh banyak control circuit ya. Jadi aku kayaknya bakal bikin banyakkan aja sekalian 2 redstone and dish. Ini dia. Buat jaga-jaga aja. Ini dia. Kemudian aku bikin ini. Nah, daripada aku bikin yang mekanisme, aku pakai yang industrial craft aja karena ini lebih murah. Butuh glowstone sama lapis yang dimana ini resource yang bisa diduplikat gitu. Oke, dapat namanya Lapotron Crystal. Sekarang meter ini yang butuh juga ya, 1 2. Ya kan kurang langsung hilang. Control circuitku. Jadi aku perlu ambil dulu osmium, ini harusnya udah jadi ya. Yes. Dan kita ambil aja 16. Salah. 16 dan ini, dan tinggal nunggu aja mekanisme karena ini masih belum dipercepat ya. Meter fabricator sudah jadi. Boom. Oke, sebelum itu gimana ya? Oke, aku pengen, karena ini bakal makan energi banyak banget ya. Nah, ini aku pengen misahin. Niatnya aku pengen apa ya? Istilahnya ambil cuman sebagian aja energi yang dari sini. Gak, maksudnya jangan semuanya maksudnya yang diambil energinya, tapi sebagian aja, karena sebagiannya lagi bakal dipakai buat ini. Jadi mungkin antara pilihanku pakai itu, tapi ini juga dipakai buat ini sih. Atau karena ini ada solar panel, mungkin aku bisa coba pakai aja ini. Cuman ini kan RF ya. Nah, untuk bisa pakai energi dari sini, entah kenapa ya, waktu aku cek di di ngetes di dunia lain gitu ya, di world yang lain gitu. Ketika aku pakai yang kabel dari mekanisme, ini ada namanya universal cable. Ini yang kalian pasti tahu, kabel untuk ngetransfer energi. Selain ini, tapi dia universal alias dia bisa dipakai dengan banyak banget satuan energi. Misalnya ada RF, bahkan bisa nyambung ke EU ya, atau dari industrial craft. Makanya ini mungkin jadi komoditas yang menarik kalau mau dipakai, tapi ini cara craftingnya wow. Oke, cara craftingnya lumayan merepotkan. Oh, electrical steel aku baru nyari lagi. Apakah aku bisa membikinnya? Nah, electrical steel ini aku bisa dapat nih di blacksmith, di villager kalau aku beruntung, tapi dari 2 village yang ku temui misalnya belum ketemu ya. Apakah aku bakal langsung aja bikin ini ya, alloy furnace dari nuclear craft? Nuclear craft kita belum pernah nyentuh sama sekali ya, nuclear craft. Bahkan aku belum buka achievementnya yang sebelah sini. Mungkin aku bakal langsung aja. Nah, ini bisa menghasilkan banyak banget energi dari nuclear fission and fusion. Tapi trikinya adalah menentukan mana fuel yang akan dipakai ya. Nah, nanti kita akan cek, dia bisa mengarah ke Dracon Evolution ya, dan di end game. Oke. Yang lain, nah dia bisa dipakai untuk bikin alloy furnace. Ini harusnya nggak terlalu jauh,
tapi masalahnya basic platingnya ini bakalan merepotkan mungkin. Oke, butuh banyak lead atau timbal dan graphite block. Nah, graphite block nih, ya cukup pakai charcoal aja sih. Jadi harusnya nggak terlalu masalah. Ya, terpaksa kita harus side track dulu. Aku lupa ngecek ininya soalnya. My bad. Oke, ini bakal aku ambil aja dulu. Tapi untuk sementara, ini bakal aku tunda dulu. Kita bakalan coba bikin yang lain lagi ya. Dari IC itu tadi. Ini dia. Pattern storage. Jadi untuk bisa ini kan buat EU meternya ya. Nah, kita bakal masuk ke penggunaan EU meternya, nggak cuman bikinnya. Kita butuh pattern storage. Jadi mana dia butuh 2 mining laser ya. Ini aku kurang tahu karena belum pernah aku pakai juga. Tapi wow, dia butuh banyak advanced alloy depannya. Aku lupa ngecek ya. Oke, nggak apa-apa. Kita bikin aja. Mungkin bakal lama. Jadi kita bakalan bikin ini kita butuh diamond lagi, kita butuh advanced alloy yang banyak ya. Jadi mungkin kita perlu menunggu sebentar ya. Oke, ya banyak yang perlu kulakuin tadi di camp buat ngumpul-ngumpulin resource-nya ya, karena ada beberapa hal yang kita butuhkan setelah aku meninjau ulang ya sedikit gitu. Oke, jadi masalahnya kita butuh crystal memory. Nah, ini masalah pertama juga. Crystal memory ini itu kita butuh yang namanya silicon dioxide ya. Nggak ada cara lain kayaknya ya. Harus dibakar dari yang raw-nya. Kemudian proses obsidian mah gampang, tapi silicon dioxide-nya ini bermasalah. Kita butuh yang namanya thermocentrifuge atau enggak pakai pressurizer. Ini nggak mungkin karena ini udah tingkat lanjut ya. Setelah aku cek resepinya, ini dia. Pakai advanced plating. Dan ini top alloy-nya nih merepotkan. Jadi aku bakalan coba pakai thermocentrifuge. Yang mana cara bikinnya saja itu sudah merepotkan sih ya. Tapi setidaknya ya masih bisa karena aku udah siapin tadi. Oke, kita bakalan bikin dulu ini 3 karena kita bakal butuh 3 laser drill itu ya. Oke. Dan aku perlu kompres lagi di sini. Ini bakal langsung aku percepat aja biar cepat itu patinya lah ya. Cepat buat percepat. Selain itu, aku bakalan coba bikin alloy perisnya buat bikin kabelnya tadi ya. Selenite masih ada, tapi basic ini untungnya dapat langsung 4 ya. Ini harusnya nggak terlalu rumit sih. Kita cuma butuh 6 plate setelah aku hitung. 6 lead maksudnya, 6 lead plate ya. Kita tinggal ini aja. Dan kita langsung lihat apa hasilnya. Yap, sudah langsung dapat 3. Nice. Dan langsung aja kita coba bikin laser drill. Ada 3 yang perlu kita bikin. Mining laser ya namanya, laser drill. Oke. Bukan yang ini, tapi yang mana? Ini dia. Ini kayaknya udah aku masukin ya ke sistem yang 16 itu. Jadi harusnya cukup. Kalau misalkan lapisnya masih kurang, aku mungkin perlu ngambil lagi di bawah tanah ya. Oh, tapi yang kurang itu adalah glowstone. Ya nggak masalah sih. Bisa aku ambil langsung dari nether. Kan di nether bejibun ada di mana-mana. Tinggal terbang-terbang aja kan ya. Oke, dan tinggal bikin laser drill. Mining laser namanya. Kok aku dari tadi bilangnya laser drill. Laser mining laser. Padahal ini laser ya, bukan drill atau apa. Apa namanya bor ya kalau bahasa Indonesia ya. Oke, aku perlu bikin thermocentrifuge dulu. Nah, ini aku perlu bikin tinku mana. Nah, ini aku perlu bikin ini. Ada dia butuh motor sama coil. Makanya tadi aku bikin copper cable yang banyak kalian. Electric motor juga butuh ini. Ini juga ada yang pakai electric motor yang Kenner. Nah, ini dia. Jadi aku bakal bikin langsung aja 6. 6 berarti sebenarnya cukup 3 sih ya tinnya. Oke. Tinggal kita lempar. LED-nya tadi udah siap. 4-nya kita bikin sheet metal dan 2-nya kita bikin casing. Dan kita bikin ini. Oke, basic plating. Nice.
Harusnya ada yang selesai ya basic plating buat dari apa? Nuclear craft ya. Jadi perlu kubakar dulu bricknya, claynya buat jadi brick. Ini tinnya udah selesai, kita geprek lagi ya jadi tin casing. Dan tadi kabelnya aku masukin ke sini ya. Nah ini aku perlu bikin coil yang banyak ya, 6, 8 bahkan aku bikinnya. Dan kita bikin motor, tiganya kita bikin motor ya. Ada ayam kesakitan lagi tadi. Kalau entah kalian dengar suaranya atau enggak. Oke, dan kita bikin ini. Oh, kita kekurangan ini ya. Oke. Jadi aku memutuskan untuk bakalan pakai ini aja dari quest di gate. Kalau nggak salah mechanism. Bukan. Actualization. Ini dia. Ada 3 pilihan pakai iron casing, advanced machine casing, atau heavy engineering block ya. Nah, jadi aku sudah memutuskan tuh kayaknya bakal bikin ini aja karena dua mesin ini itu bisa dibilang bisa buat sekaligus ya. Kali crafting kan ini kalau nggak salah kali crafting 2, kalau ini kali crafting 4 kalau nggak salah. Dan antara ini harus satu-satu. Jadi aku pikir ini bakal makan resource lebih banyak. Jadi ya sudah aku bakal ambil aja yang advance-nya ya. Karena sudah kita pilih jadi harusnya mudah-mudahan nggak menyesal ya. Oke. Gak ada questnya karena bentar ya. Ini sudah selesai mining laser, tapi untuk yang ini itu belum karena kita perlu bikin induction furnace ya. Mudah-mudahan kita nggak diminta untuk bikin ini sih. Ini tier 2, jadi harusnya sebenarnya bisa pakai ini, tapi bakalan energinya kurang sih. Jadi aku perlu ngambil banyak ini. Oke. Untuk IC atau AU-nya sebenarnya masih benar-benar fokus pada generator yang ini, makanya jadi agak kurang efisien. Dan sebelumnya sempat terpotong ya tengah jalan. Jadi uniknya dari dari mekanisme itu ya, bahwa ini kita ada bikin alloy solenoidku di sini ya. Bahwa kabel dari mekanisme yang bisa banyakkan kalian itu ya, itu bahkan ketika energinya ini transfer tuh banyak banget, mesinnya nggak meledak sama sekali loh. Yang mungkin karena masalah kabel itu makanya mesinnya meledak. Padahal kalau misalkan pakai kabel yang di mekanisme dia entah kenapa nggak meledak. Mungkin aku perlu cek lagi apakah emang transfernya itu bikin dia nggak meledak. Ini solenoidku nih, belum aku masukin ke sistem. Ya tapi aku perlu cek lagi sih ya. Nah ini alloy furnace kita pakai untuk mungkin ku taruh di sini kali ya. Apa kali ya? Ya mudah-mudahan dia nggak, ya ini biofuelnya berisik banget. Tapi mudah-mudahan nggak ada yang ketransfer ke alloy furnace-nya ya tanpa seizinku. Oke, kita butuh ini sama silikon. Mana silikonku? Silikon ya pas banget sisa 2 sih. Kita aja. Jadi electrical steel. Dan ini yang akan merepotkan yaitu mana kabelnya. Yang di tengah nih redstone iron wiring ya. Ini butuh basic coil. Nah ini impregnated-ku masih banyak nggak ya atau udah tinggal sedikit kayaknya itu. Tikku bentar ya, kayaknya masih ketinggalan di sini atau apa? Ya, cuma 3. Karena kita butuhnya berapa? 39. Jadi kayaknya aku perlu bikin seed oil lagi. Oke, nggak masalah. Oke, jadi di ini waktu aku nge-harvest pohon yang gede gaban itu tuh di jungle ada 2 tuh. Aku lupa di episode sebelumnya ada aku kasih tahu atau enggak ya. Coba aku press dulu Witcher ya nih. Ini dia. Aku pakai itu buat ngambil kayu yang banyak banget dari untuk kita pakai buat bahan bakar ya. Untuk botania juga. Ini bakal menunggu dulu ya Witchernya. Sementara ini mungkin waktunya bakal habis cuman buat ini sih. Ada iron bar. Ini terpaksa aku nggak boleh terbang dulu untuk sementara karena dia makan GP-nya 16.
perasaan aku punya iron, oh di dia. Iron bar. Oke. Dan aku perlu taruh dia di sini. Aha, ini dia. Dan aku perlu lepas dulu ininya untuk sementara. Supaya dia nggak pakai GP dulu. Jadi manual dia dulu sebentar ya. Oke, aku udah lapar, jadi aku bakalan makan dulu kabelnya. Yes, dan aku bakal makan dulu ini. Aku butuh makan 2 kali ya untuk ngepenuhin, tapi karena ini masih sisa banyak kalau aku makan 2 kali. Jadi itu bisa apalah ya, bisa ya nanti buat kapan-kapan gitu kalau misalkan ada yang isinya bisa dicukupi dengan Lamington. Tak kenapa namanya Lamington sekali lagi. Dan oh ya dia nggak bisa di-tag ya, jadi aku perlu ulang. Ada clusterku mana? Oh ini dia. Ya, oh aku kayaknya masih simpan ininya ya. Ini speed upgrade-nya, makanya nggak ada. Aku perlu cek lagi mana. Oh ini dia speed upgrade-ku. Mungkin kita pakai buat ini kali ya. Tapi dia bakal makan GP banyak banget sih. Kalau entah kenapa GP-nya meningkat kalau misalkan aku pakai upgrade speed di sini ya. Jadi ya sudahlah. Oke, ini gimana kabarnya? Udah oke lumayan lah. Aku percepat aja. Yes. Dan aku butuh stick ya. Ini butuh wood. Ya sudahlah kita pakai wood aja. Nanti aku ambil lagi woodnya di off cam kali ya. Yap. Di sini. Dan tinggal nunggu seed oilnya aja. Kemudian aluminium kalau salah tadi. Yap, ada kita butuh 12. 6 aluminium. 6 aluminium, ini dia. Kita bikin wire. Yang ini, more wire. Yang terakhir itu Ennori Crystal. Ennori Crystal itu 6 ya berarti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes. Dan kita ganti lagi. Dan kita bikin di sini ya. Ini aku pindah juga kan ya di sini. Oke. Sampai. Tinggal 1 lagi ya itu. Dan tinggal ini. Udah jadi belum? Oh tinggal 1. Tinggal 2 tinggal 2 lagi. Yes. Daratnya udah langsung bekerja. Ini impregnated tick ya. Yes. Dan kita bakalan bikin aja coilnya. Ini kalau kalian tahu resep aslinya ada pasti bukan ini. Jadi dipersulit gitu ya. Tentu saja. Tapi minimal kali kebikin langsung dapat 4 gitu ya. Ini dari apa sih aku lupa. Dari mod ya Advanced Generator benar. Dan kenapa nggak muncul? Oke, mungkin aku perlu manual aja dah. Ini sama ini. Nah, ini dia. Dan rupanya dia nggak makan ininya sih ya. Oke lah, kita simpan aja. Yang dimana ini dipakai buat bikin macam-macam mesin-mesin generator multi block gitu ya. Yang sebenarnya akan jarang aku pakai juga sih. Mungkin aku lebih memutuskan pakai reaktor atau apa gitu ya. Tapi aku bakal bikin dulu kabelnya. Langsung aja. Dan apakah aku langsung upgrade? Karena untung resepi upgrade-nya nggak dipersulit ya. Jadi kita bikin aja. Oke, tapi mungkin sementara kita pakai yang ini aja ya. Daripada daripada risiko. Oke, jadi mungkin kita coba kali ya. Mekanismenya apakah bekerja atau tidak ya. Mudah-mudahan nggak terjadi hal yang berbahaya. Jangan deh. Kalau misalkan aku mau tes di luar base, malah apa ya? Harus ngambilnya kan harus pakai wrench ya ini ya. Aku nggak tahu apakah bisa atau enggak, tapi ya sudahlah kita bakalan pakai di sini aja dulu mungkin ya. Ini dia untuk bagian apa namanya? Untuk bagian apa namanya? Replicatornya gitu ya. Ngeblank deh tiba-tiba. Oke, mungkin aku perlu bikin agak meninggi supaya supaya ini bisa lebih tinggi lah ya solar panelnya. Aha, ini dia. Oke, kemudian ini mungkin aku bakal agak berlindung kali ya.
Oke, dan kita bakalan nih nge-lag juga nih, entah kenapa. Ayo. Kayaknya gara-gara ayam itu ya, jadi agak nge-lag gitu. Oke. Dan energinya ini harusnya transfer 200 energi. Dan yes, dia sudah bekerja. Karena T3 itu, ini T3 kan ya, Metal Fabricator. Itu sekitar 500-an, jadi mungkin karena itu ya, solar panel masih lamban banget prosesnya, lihat tuh, lambatnya. Kalau ini, tapi kalau ditambahin crab jadi ada amplifier atau bisa lebih cepat lagi. Dan untungnya juga dia itu, apa ya, apa namanya, dia itu bisa ditinggal malaman istilahnya ya, apa sih istilahnya gitu. Jadi aku kalau misalkan mau dapatin banyak UU meter bisa, aku bisa tinggalin aja dia semalaman dan dia bisa ngasilin ininya ya, ngasilin UU meternya untuk kita. Nah kemudian kita masuk ke tadi centrifuge-nya. Oke, aku lupa untuk centrifuge-nya tadi ya, atau silicon dioxide-nya. Nah kita butuh clay dust yang sebenarnya dari manufacturer juga bisa. Dan kita bakal butuh 3 karena satunya bakal kita pakai buat sesuatu. Jadi bakal kita cek dulu. 5 berarti ya udah. 15 ya? Bentar. Kalau 5 berarti 64 sebenarnya, 64 clay. Dan mudah-mudahan ini nggak makan apa ya? Oke, dia masih punya energi. Oh, aku perlu craft dulu lupa. Ini dia. Karena ada selesai, aku perlu ambil lagi ininya, aku lupa. Oke, ringnya. Biar aku bisa jalan-jalan lebih gampang. Dan coba kita cek ya, mudah-mudahan bisa. Ini dia bisa. Dan dia juga nggak makan energi sebanyak itu sih, untungnya. Apakah dia bakal berubah jadi silicon dioxide mudah-mudahan? Oh, dia perlu ningkatin suhunya dulu ya sebelum dia. Oh, ini dia baru energinya tersedot habis. Oke, kemudian ketika dia energinya sampai mana gitu, dia bakalan ya berubah jadi silicon dioxide. Mudah-mudahan nggak tiba-tiba menurun sih, mudah-mudahan daripada repot nanti aku perlu bikin ini dia. Ya dia makan energi yang banyak untuk ngeproses silicon dioxide-nya. Jadi mungkin aku bakal kekurangan energi ini. Atau sebenarnya bisa aku percepat, cuman mudah-mudahan nggak meledak deh ya. Oke. Oh ya transfernya sih tapi yang lambat gitu ya. Oke lah. Untuk sementara kita bakalan lanjut dulu deh. Ke kalau yang replicator, kalau yang ini sayangnya belum bisa. Sebenarnya sisanya sih gampang sih ya. Oke, masuk ke replicator, tapi ini tetap jalan sih harusnya. Ya, untungnya tetap jalan, mudah-mudahan. Ya, meskipun energinya harus kesedot-kedot gitu ya. Dan tinggal menunggu waktu saja karena bakal lama. Kemudian reinforcetonku kayaknya berkurang, jadi aku perlu bikin lagi. Karena coba bentar ya, reinforce kayaknya aku punya nggak sih reinforceton? Nggak ada. Reinforceton itu ada di sini. Nah, ini dia. Ada 4. Oke, lumayan lah. Sisanya kita bikin aja scanner. Nah, dia butuhnya namanya reinforced glass. Nah, reinforced glass ini butuh advanced alloy juga. Jadi aku bakal bikin aja. Ini reinforced glass. Ini aku carikan glass yang lebih kokoh mungkin ya. Dan aku bakalan bikin, karena replicator juga butuh reinforced glass sih. Oke, ini butuh motor lagi kan. Dan kita bikin ini. Grotonku tadi yang habisku crush. Ini dia. Kita isi 1, 2 enggak? 2 ya, ya benar 2. Oke, kemudian yang ini scanner, illuminator. Nah ini, aku butuh tin, butuh insulated iron, oke. Karena kita butuh iron plate juga, jadi 3.
1, 2, 3 kita proses di sini. Tin dan copper. Copper masih ada sisa, tapi tin kayaknya udah habis bener-bener kabelnya. Jadi aku bakalan bikin dulu tin cable di sana. Di ini dia. Ya dia mati nyala gara-gara dia perlu proses juga. Dia prosesnya lamban banget ya. Tapi minimal dia harusnya tetap bekerja sih ya, mudah-mudahan. Oke. Dan kita bakalan bikin dulu scanner. Mungkin untuk ilustrasinya akan kurang untuk episode kali ini ya. Mungkin episode kali ini lebih ke arah kita bikin semuanya kali ya. Kalau mau benar-benar dipraktekin, biar kalian lihat gimana sih cara kerjanya gitu ya. Itu mungkin di episode ke depan kali ya, karena mesinnya pun perlu nunggu UU meternya lagi gitu untuk bekerja. Ada berapa yang bisa pakai UU meter yang sedikit, tapi biasanya itu barang-barang yang kurang berguna. Jadi nanti kita lihat lah ya. Aku belum bikin pattern storage ya, jadi belum ada questnya, dan kayaknya charcoalku bakalan kewalahan, tapi gak apa-apa, kita bakalan lanjutin dulu aja untuk bikin yang lain. Scanner ini mungkin aku simpan dulu kali ya ininya. Ini tadi udah, ini udah. Pattern storage nanti, scanner udah, dan replicator. Nah, ini replicator nih yang kayaknya paling rumit ya. Kalian bisa lihat langsung resepnya. Aku kayaknya butuh reinforce lagi. Growth, clay dustku masih ada sini ya. Dan growth itu bukan ini. Claynya aku sengaja nggak masukin ke sistem karena menurutku nggak terlalu berguna. Tapi ya sudah lah ya. Apa? Bukan yang ini, resepi yang pakai clay ball-nya aja. Yang ini, Dan kita bikin 2. Kita bikin ini reinforce tone dan kita masukin lagi aja. Tidur dulu. Kemudian ada replicator, tadi teleporter. Nah, ini teleporter kayaknya bakal butuh lebih banyak osmium rupanya. Dan wow, glass fiber, oke. Tapi kita bikin dulu osmiumnya lagi berarti ya. Nih. Ya, karena kayaknya masih kurang. Banyak ya, kita butuh sirkuitnya. Kemudian, ini karena kita masih belum mengautomate chipnya ya, jadi masih agak berat gitu, bisa dibilang. Kemudian, sketchingku sisa berapa? Ini masih ada 8. Aku bakal bikin dulu ini, ada HV transformer. Dan cara bikinnya kita butuh MP transformer dan kita butuh copper lagi. Ya, kita butuh copper lagi. Ini yang wire. Kita pakai di sini. Udah jadi 6. Tinggal nunggu, masih belum setengah jalan sih sayangnya. Kemudian kita butuh gold ya, ini gold. Kalau yang ini insulated-nya 2 kali kayaknya ya. Mana? Bukan, yang ini. Ini ku tandai dulu. Ya, ini 2 kali insulated ya. Sama ini juga. Wow, butuh banyak ya. Karena kita bikinnya 2 soalnya. Jadi kita bakal bikin lagi coppernya. Berarti 2 atau 1 ya. Oke, 1 cukup sih. Oke, kemudian ini bronze item casing, oke. Berarti kita butuh 5 bronze. 5 bronze ya. Aku perlu nge-craft berapa copper lagi? 3, 4 lah. Atau 6 lah, 6. Kita craft dulu. Karena aku pengen bikin bronze-nya. Aku agak malas untuk naruh misalnya alloy kiln atau apalah buat nge-alloy 2 itu, jadi aku bikin tahan dulu price-nya gitu ya. Jadi itu totalnya kalau aku gitu. Tadi butuhnya 5 ya. Berarti yaudah kita smelt aja semuanya sekalian, nggak apa-apa. Oke, dan ini masih menunggu lagi.
Menunggu lagi seperti biasa. Mungkin aku perlu ngambil charcoal lagi ya. Oke. Ini tinggal kita crush aja. Kita bikin plate-nya maksudnya. Nih. Lebih enak kalau semuanya udah diotomatiskan ya. Kalau pakai ini, pakai sulfur sama lead. Jadi kalau yang biasa kan masih bolak-balik nih ya. Mudah-mudahan secepatnya ya kita masuk ke auto crafting. Tapi karena auto crafting pun sendiri butuh mesin casing juga sih ya, khawatirnya ya. Aku belum benar-benar ngecek sih soalnya. Jadi terutama ini controllernya karena ini kan pakai sistem channelnya dan mungkin aku bakal makan banyak channel, itu juga bermasalah kalau misalkan nggak hati-hati. Dan untuk bisa nambah channel, selain kita pakai cici, kita bisa nambah controller juga kan ya. Jadi ya mungkin aku bisa bikin tinggi ke bawah gitu, bikin kayak panjang gitu, biar aku bisa ini masih ada solver ya, di sini ada 6. Biar ya aku bisa dapetin main banyak channel gitu. Dan kita perlu, ini kayaknya udah jadi dari tadi, copper cable-nya, kenapa belum aku ambil. Ini dia. Kemudian kayaknya aku bakal butuh plastik, jadi aku perlu ngambil lagi. Ya ini plastikku udah banyak banget kemakan gara-gara, atau mungkin jangan pakai plastik lah ya, pakai jangan deh pakai plastik aja nggak apa-apa. Untuk ininya masih banyak sih kayunya. Nih rubber wood, bakal ambil, bakal taruh lagi di sini. Oke. Bisa dibikin sistem otomatisnya untuk nge-plate otomatis juga bloknya. Tapi itu nanti aja, atau bahkan off cam, karena kalian juga nggak perlu ngeliat prosesnya sih. Oke, kita tinggal bikin ini. 2, 1, 2, yes. Dan kita butuh ini, ini dia. 1, 2. Dan ini kita taruh di sini. Oh, kita butuh goldnya ya, aku lupa. Jadi kita perlu bikin gold wire-nya. Ini udah ada bikin 1 mili bucket doang, UU meter, karena melamban banget sih kalau cuma pakai ini ya. Mungkin kalau misalkan mau pakai biogenerator khusus buat ini boleh kali ya, kalau mau gitu. Oke, biar lebih cepat. Karena kalau aku cek ya, selain dia, bahkan ketika dia itu lebih dari 500 arah petik selama pakai kabel mekanism, dia harusnya nggak masalah, nggak akan meledak mesinnya. Karena asal kalian tahu, ketika aku coba dia, dapat 1 ininya dapat 4 ya. Kalau gitu aku dapat bikin 1 aja ya. Karena asal kalian tahu, kalau kalian lihat off cam waktu aku ngecek itu ledakannya gede banget. Gak bohong, gede banget. Aku cucikan, kenapa aku awalnya tuh aku pikir ya ledakannya biasa aja gitu. Cuman karena aku cucikan karena mesinnya itu udah tingkat atas ya, yang otomatis juga butuh energi banyak. Makanya ledakannya itu juga gede ya, gede banget. Dan aku lupa, aku butuh double insulated ya. Oke, maaf. Kemudian, aduh, nge-lag lagi. Oke. Untung nggak ada sesuatu ya. Dan aku perlu bikin dulu ini. Ini kayaknya waktunya udah mepet banget sih. Mungkin nggak tahu ya, karena kita biasanya makan episode mungkin 1 lebih 15 menit lah paling enggak gitu, paling lama. Dan ini pun masih belum semua mesin. Ini tadi patternnya ini masih nunggu ini loh, dari tadi lambat banget. Oke, nggak apa-apa. Kemudian atau mungkin aku pindahin ke sana aja mungkin ya, tapi nanti aja daripada ambil resiko, mending tahan dulu. Ini ada, wow, butuh, butuh gold lagi, butuh energi kristal lagi. Kita butuh banyak diamond. Karena satunya aja butuh 4 diamond. Ya, dan ini lanjut. Oke. Apa lagi ya? Goldnya ini perlu ku ambil lagi nih. Dan aku perlu double insulated lagi untuk bikin tadi apa? Apa ya? MFP, MFE ya, ini kapasitor untuk tier 3 ya. Tier 3 itu bener kan gold 500
AU per tick gitu. Dan dia butuh gold cable, insulated, double insulated. Ini yang ini. Oke. Dan kita ambil dulu. Ini sudah aku ambil. Kita bikin redstone. Redstone ku banyak kok karena dari ini kan ya. Tapi yang bermasalah itu diamondku karena aku nggak banyak main di diamond. Oke. Mungkin aku memutuskan untuk ambil gravel aja kali ya untuk proses ininya. Oh, ini udah mau jadi 10 buat kita crafting. 10 aja cukup buat kita crafting ininya. Yes. Silicon dioxide. Dan aku butuh pulverized obsidian ya, aku lupa. Obsidian. Pulverized-nya aku lupa. Coba di mana? Enchantment bisa, di crafter nggak bisa ya. Manufacturing juga bisa ya. Sip, thank you. Mesin yang lebih cepat daripada yang lain. Dan ini seperti biasa peluku, ini masih raw. Aku perlu bakar dia. Yes. Dan kita bakal butuh satu buat apanya ya? Buat kita bikin ininya. Aku belum bikin yang advance-nya punya. Kita bikin yang advance dulu. Ini dia. Kemudian kita bikin, ini akhirnya kebikin juga ya. Ini advance circuit. Yes. Oh, ini harusnya udah jadi nih. Aku belum ngasih ininya, aku lupa. Oke, ya udah aku percepat aja. Dan kita bikin pattern. Loh, satunya hilang. Ini dia. Ada di sistem. Pattern storage. Oh, bakal taruh dia bersebelahan. Aku lupa lagi gimana formasinya untuk apanya. Scanner, kemudian kayaknya ya, kalau nggak salah ini harus di sebelah dengan kayak apa? Di sebelah. Bentar ya. Ini pattern storage-nya. You can store your UU pattern in idea to place it next to scanner for easy transfer ya. Untuk scan-nya, ini kalau nggak salah perlu ditaruh di samping replicator kalau nggak salah. Set the desired pattern with pattern storage or crystal pattern. Bentar, crystal storage or crystal pattern. Set a desired pattern in. Okay. Set the desired. Okay. Supply with AU and UU matter. Ini dia. Tempat buat naruh ininya, buat bikin apanya, tapi replicator yang paling sulit ya diantara yang lainnya. Ini udah hancur duluan, aku bakalan ambil lagi, taruh lagi matinya. Aku lupa formasinya, tapi kalau bener pattern storage-nya ini harus di sebelah, ini nggak sih di sebelah replicator atau bahkan nggak usah ya. Tapi scanner ini butuh energi kalau nggak salah, jadi aku bakal taruh sini. Ini dia energi, dan ini tier 4 kalau nggak salah, jadi harusnya nggak masalah. Kalau nggak salah 4 itu 2000 ya, 2000 EU per tick ya. Dan ini masih nunggu kapasitasnya sampai 500.000 EU. Dan ini benar tempat buat nge-scan ininya ya. Dan mungkin aku sementara bakal taruh dia di atas, dan untungnya dia nggak pakai energi ya, jadi bisa aja aku taruh sebelah gitu dengan replicator. Dan untuk replicatornya ini masih proses ini bikinnya karena susah banget bikinnya. Karena ini masih belum setengah jalan loh. Oke, ini dengan kristalnya. Ini harus bikin satu-satu ya, nggak bisa ini. Oke. Kemudian teleporter ini 2 sudah ada. Teleporter butuh advance. Oke, advance lagi. 1, 2, 3. Ya, dari kayaknya masih ada sisa 1 di dalam. Dan kita butuh frequency transmitter. Karena kita butuh 3, berarti aku butuh 1 copper lagi untuk ini. Ini dia. Charcoalku cukup gak ya buat ini? Kayaknya aku perlu nambah lagi ya di pakai itu pohon yang gede itu. Ayo. Ya, kita cepet. Ini udah jadi harusnya nih. Bukan ini. Ini dia. Lapisku masih cukup sih seharusnya ya. Ini aku buru-buru karena waktunya udah mepet kan ya.
Kalian harusnya udah nontonnya agak apa? Udah ngantuk-ngantuk mungkin nontonnya. Dan kita bikin ini. Ini kurang tahu nih apa frekuensi transmitter ini. Tapi ya kita crafting aja. Aku lupa ini. Energium dust sama silver. Kita butuh silver. Silver, ini masih ada nih silver 2. Aku bakalan bikin aja langsung. Dan diamond. Oke, aku perlu ambil diamond ore-ku. Diamond ore-ku sisa 8. Agak kritis. Tapi nggak apa, kita ambil aja semuanya. Karena kita bakal nge-achieve gravel juga ya, jadi harusnya kita bakalan dapat banyak diamond lumayan. Dan ini perlu kuubah menjadi bukan yang ini, tapi yang mana? Bentar ya. Ini dia, yang ini. Dan aku butuh 12 ya. Karena 4 kali 2. 4 kali 3 maksudnya. Dimana, ini diamondnya. Aku plus 4. Dan kita langsung saja. Ayo, cepat. Oke. Dan kita bikinin dulu. Kita bikin ini ya, fiber cable. Ini adalah kabel yang bisa transfer hingga 8.000. Dan aku nggak tahu ini mungkin nggak ya untuk mesin bisa nerima, karena yang ada malah meledak itu kalau terima segini sebanyak ini. Oke, dan dia butuh diamond lagi. Tapi kita bikin aja langsung teleporter. Ini nggak usah aku simpan. Ini tinggal kita bikin replicator. Finally, mesin yang paling susah akhirnya tercrafting juga. Replicator. Yes. Dan ini bahkan belum penuh kapasitasnya. Saking banyaknya energi yang dipakai. Dan kita tinggal taruh replicator di sini. Nah, di sini mungkin aku bakal jelasin singkat aja karena ini waktunya bakalan panjang. Udah lumayan panjang nih video. Nah, jadi kita udah tahu cara dapetin UU meter itu di sini. Ini masih jalan ya, karena aku bakal butuh memori kristalnya itu. Jadi di sini UU meternya kita tahu cara bikinnya dari sini, dan ini prosesnya masih lambat banget. Bahkan berhenti ya, karena dia perlu menuhin yang lain dulu. Ini juga sampai 2M, 2 juta EU. Oke. Nah, kita perlu nge-scan dulu itemnya mau kita duplikat. Di sini ada duplicate with, bentar ya. Replicate, bukan duplicate. Replicate, ini misalnya kita mau replicate apa ya, ini misalnya hardened casing atau mesin block lah ya, mesin block. Kita butuh yang namanya 4,5 milibakat EU. Dan untuk bisa ngeduplikatnya, kita perlu bikin dulu mesin blocknya. Jadi ya kita perlu punya sampel blocknya dulu. Kita taruh di sini dengan memory card ya, memory card yang ini, yang tadi kita crafting. Yang ini crystal memory namanya. Kita taruh di sini. Nah, sampai kalau misalkan sudah scan semuanya full, dia bisa kita taruh ke sini buat nambahin istilahnya apa sih item yang bisa dibikinnya, itulah ya, penyimpanan dari patternnya. Jadi kalau misalkan sudah bikin ini, kita bisa taruh di sini, ini dan segala macamnya. Bahkan Legend Heart-nya aja bisa direplicate, tapi dengan 2 bucket ya, 2 Ember EU. Mana bikin satu aja sudah lama sih. Ininya juga fusion crafting, bahkan ada chaos cap-nya loh ya. Oke, menarik. Dan bisa kita bikin, kita taruh di crystal memory, kemudian kita taruh di sini, dan dia bakal nyimpan semua item-item yang bisa di-replicate dengan UU. Dan setahu aku, ini kayaknya bukan setahu aku sih, aku mendengar kalau misalkan ini bukan semuanya ya, masih ada lagi sebenarnya yang entah kenapa nggak tercatat ke GI-nya, mungkin karena sengaja pembuat modpack-nya nggak mau ngasih tahu, atau ya lupa mungkin dikasih. Jadi yang ada yang paling ini, tapi ini pun juga lumayan karena banyak catching yang jadinya bisa lebih gampang untuk dibikin daripada harus bikin manual ya. Meskipun memang kita tetap harus bikin dulu buat starter awalnya.
dalam artian harus kita simpan dulu patternnya baru bisa di replicate dengan UU-nya. Ini tepati UU metternya aku transfer ke atas sini, dan di sini langsung akan ada nanti patternnya di sini. Seingatku dia berdekatan, tapi kurang tahu ya apakah dia perlu atau enggak gitu ya. Dan otomatis kalau misalkan udah langsung ada resepnya, kalian bisa langsung single run atau bikin repeat run, dalam artian kalian langsung crafting banyak itu dengan UU meter yang kalian punya gitu ya. Oke, jadi gitu aja sih untuk sistem dari UU meternya. Aku perlu ngatur lagi gimana energi dari mereka-mereka ini, karena mereka makan energi yang luar biasa besar. Atau sebenarnya bukan makan energi yang luar biasa besar sih. Kalau misalkan energi segini mungkin masih bisa, tapi ya prosesnya bakalan lebih lamban gitu ya, ya logika aja sih. Dan ya karena episode ini udah panjang, record-nya pun juga udah panjang, apakah bakalan ada yang ku cut biar lebih singkat gitu ya, nggak tahu. Tapi ya mungkin di episode ke depan kita bakalan lihat gimana replicator ini beraksi, karena ini bakal broken banget ya daripada harus bikin semua mesin case ini dari awal gitu. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Kita bikin mesin-mesin yang, dan ini dia tingkat yang paling atas ya dari ICQ, karena ya selain ini udah nggak ada lagi yang lebih tinggi. Di sini ada quest untuk iridium yang entah untuk apa gitu ya. Dan ya mungkin sekian dulu untuk episode kali ini. Dan kita akan bertemu kembali di episode selanjutnya. Mohon maaf ya kalau episodenya kepanjangan, dan sampai jumpa semuanya. Dadah semuanya.